Halo Rek, kembali lagi dalam Guru Report, Guru Bareng Podcast. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai sejarah dong tentunya. Ada yang tahu kita akan membahas apa? Ya, pastinya mengenai pintu terbuka dan politik etis. Kita akan mengulas lebih dalam lagi tentang kebijakan pintu terbuka. Ada yang penasaran? Check this out! Kamu yang lagi mendengarkan podcast ini, tetap jaga kesehatan ya. Eits, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan kalau mau keluar rumah. Tapi, kalau bisa stay at home ya. Sebelumnya kita sudah mengetahui kalau tanam paksa pada akhirnya dihapuskan karena dianggap sebuah eksploitasi dan pada akhirnya memunculkan banyak sekali kritik dari kelompok liberal. Kamu mengenal penulisnya bernama Douwe Dekker dengan buku yang ditulis berjudul Max Havelaar. Beliau merupakan tokoh pencetus kritik dari tanam paksa yang pada akhirnya memunculkan tokoh-tokoh lain seperti Van Hove. Protes yang dilakukannya menjadikan kaum liberal menang di negeri Belanda dan pada akhirnya tanam paksa resmi dihapuskan pada tahun 1870. Kemudian digantikan dengan sistem ekonomi liberal yang biasa kita sebut dengan kebijakan pintu terbuka dengan landasan dua undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Sudah jelas dong, dari namanya saja pintu terbuka. Kita bisa membayangkan bahwa Hindia Belanda kala itu dibuka secara lebar untuk swasta dapat masuk ke Hindia Belanda. Peristiwa ini tidak dapat dipisahkan dari masuknya orang-orang Tionghoa ke Hindia Belanda. Ya, mereka salah satu penanam modal yang kita sebut sebagai swasta. Kebebasan macam apa yang dilakukan pemerintah dan swasta dalam berbagai kepentingan? Tentunya yang pertama, Hindia Belanda sebagai tempat penghasil bahan-bahan baku. Kemudian yang kedua, tenaga kerjanya dong, dipekerjakan dengan upah yang sangat minim. Yang ketiga, Hindia Belanda sebagai tempat menjual barang-barang dari Eropa tentunya. Dan yang terakhir, Hindia Belanda sebagai tempat penanaman modal asing. Artinya, pihak swasta dan pemerintah kolonial bebas untuk menyewa tanah di tanah Hindia Belanda. Pasti hal tersebut mengakibatkan keuntungan yang sangat besar bagi swasta dan pemerintah kolonial kala itu. Para pengusaha asing menanamkan modalnya tidak hanya dalam bidang perkebunan saja, tetapi dalam bidang pertambangan juga. Hal tersebut pasti akan berdampak pada pembangunan pabrik dan sarana prasarana. Contohnya, pembangunan pabrik gula, pembangunan jalan raya, pembangunan rel kereta api, stasiun, jembatan, dan lain-lain. Tanah milik pribumi terpaksa dijual. Bahkan, tanah yang seharusnya tidak dijual pun akhirnya harus dijual untuk mendapatkan upah.
Imbasnya para buruh pribumi harus menggarap tanah kelahiran mereka sendiri. Kebijakan macam ini tentunya menambah kekayaan bagi Belanda. Tetapi bagi Indonesia atau Hindia Belanda hanya mendapat eksploitasi. Baik eksploitasi manusia maupun eksploitasi agraria. Ternyata kebijakan pintu terbuka tidak berbeda dengan tanam paksa. Sama-sama mengakibatkan eksploitasi, bahkan penderitaan yang semakin besar. Eksploitasi manusia yang dimaksud adalah perlakuan-perlakuan yang ujung-ujungnya adalah tipu daya dan paksaan di dalam perkebunan. Oh iya, ada yang menarik nih. Istilah yang digunakan untuk para pekerja di perkebunan itu mereka sebut dengan kuli, atau dalam penulisan Belandanya koeli. Kita sebagai orang Indonesia ya, biasa mendengar dengan sebutan kuli. Ya, benar sekali. Tentu istilah kuli didapatkan dari bahasa Belanda. Perkebunan yang dipekerjakan oleh pemerintah kolonial dan swasta tidak terbatas di Pulau Jawa saja. Di Sumatera pun demikian. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pekerja perlu didatangkan dari daerah lain. Contohnya, yang ada di Jawa harus dipekerjakan di Sumatera. Tetapi dengan tipu muslihat yang ada, seperti dibohongi. Akhirnya mereka mau untuk datang ke Sumatera, bahkan di daerah-daerah lain untuk dipekerjakan. Mereka dipekerjakan itu dibayar, dibeli dengan harga yang cukup tinggi. Namun sayangnya, mereka tidak sedikit yang melarikan diri. Sehingga untuk menjembatani hal tersebut, dibuatlah sebuah peraturan yang diberi nama Kuli Ordinanti pada tahun 1881, yang artinya peraturan atau tata cara kuli. Dibuat juga sebuah peraturan yang berisikan hukuman-hukuman baik bagi majikan maupun bagi buruh dengan nama ponli sanksi. Tetapi perjanjian itu mungkin sama sekali tidak pernah dilakukan. Ternyata istilah hukum timpang sebelah atau yang biasa kita dengar dengan tumpul ke atas dan runcing ke bawah sudah ada pada masa Hindia Belanda. For your information, budaya Barat masuk ke Indonesia tidak semata-mata hanya karena globalisasi saja. Tetapi pada masa pendudukan Hindia Belanda, budaya Barat sudah cukup sering masuk dalam kehidupan pribumi. Contohnya seperti budaya mabuk-mabukan, berjudi, berkelahi, dan lain-lain. Buktinya apa? Ya, buktinya sudah jelas. Di dalam ponli sanksi sudah tertulis bahwasannya ketika pekerja melakukan pelanggaran seperti yang saya sebutkan tadi, mereka akan mendapatkan sanksi. Contohnya adalah sanksi cambuk. Nah, selain sanksi cambuk, ada juga yang harus ditelanjangi, disekap, bahkan harus sampai dibunuh. Penyelewengan kebijakan pintu terbuka tidak berhenti sampai di sini. Eksploitasi ini juga berarti pengiriman secara paksa pekerja-pekerja yang ada di Jawa untuk dipekerjakan
di tempat lain, khususnya di jajahan Belanda di luar Hindia Belanda. Contohnya di Suriname. Kamu pasti pernah mendengar kan bahwa sebagian besar penduduk Suriname masih memiliki darah keturunan Jawa. Loh, Suriname kan di Amerika. Kok bisa masyarakatnya dari Jawa? Ya, hal tersebut merupakan sebuah dampak negatif yang diakibatkan karena politik pintu terbuka. Para tenaga kerja yang berasal dari Jawa sengaja untuk dikirim ke Suriname untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan akan apa? Ya, kebutuhan akan tenaga kerja di perkebunan-perkebunan, tempat jajahan selain Hindia Belanda. Bagaimana bisa? Tentu bisa. Kuli yang dikirim ke Suriname adalah mereka yang buta huruf. Mereka dipaksa untuk menandatangani sebuah perjanjian yang berisikan pengiriman tenaga kerja dari Jawa ke Suriname dengan paksaan. Para buruh tersebut diberangkatkan dari Batavia, Tanjung Priok, dan Semarang. Jadi tak heran bahwa hingga hari ini sebagian besar penduduk Suriname memiliki keturunan Jawa. Bahkan tidak jarang yang masih fasih berbahasa Jawa. Pasca kemerdekaan, sedikit dari mereka yang pulang ke Jawa. Tetapi sebagian besar dari mereka tetap menetap hingga hari ini. Sedangkan eksploitasi pada bidang agraria, seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwasanya tanah yang seharusnya tidak dijual bahkan harus dijual. Contohnya, tanah produktif yang harusnya dipekerjakan oleh pribumi, tapi juga disewakan bahkan dijual untuk kepentingan pemerintah kolonial. Hal tersebut mengakibatkan para pekerja atau para petani tidak memiliki tanah garapan. Padahal itu adalah satu-satunya sumber kehidupannya. Kehidupan para petani seakan sangat menderita. Nampaknya ekonomi liberal tidak lebih baik daripada sistem tanam paksa. Rakyat ditekan oleh dua pihak, baik pihak swasta maupun pemerintah Hindia Belanda. Akibat eksploitasi yang dilakukan, ada reaksi yang dilakukan atas kebijakan ini. Kebijakan pintu terbuka pada akhirnya diganti nama dengan istilah politik pintu terbuka. Eksploitasi ini mengakibatkan para kaum humanis untuk menyuarakan bagi pemerintah Belanda untuk memperbaiki nasib rakyat Hindia. Bagi mereka, Belanda harus memberikan balas budi atas apa yang telah diberikan Hindia untuk kemajuan Belanda. Hal tersebut mendorong lahirnya sebuah politik yang bernama politik etis. Atas eksploitasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, seorang tokoh yang bernama Van Deventer mengusulkan 3 landasan yang berisikan Trias Van Deventer. Trias Van Deventer berisikan migrasi, irigasi, dan edukasi. Migrasi di sini diharapkan adanya perpindahan dari wilayah yang padat penduduk menuju ke wilayah yang masih jarang penduduknya. Kemudian selanjutnya ialah irigasi. Memberikan pembaharuan dan memperbaiki sarana irigasi yang digunakan untuk kepentingan pekerjaan persawahan atau pengairan sawah. Sedangkan pada bidang edukasi, adanya keinginan untuk memberikan sarana pendidikan yang layak yang tujuannya untuk mengembangkan potensi diri dan mewujudkan proses pembelajaran yang lebih baik. 3 hal tersebut merupakan hal yang diinginkan oleh kaum humanis kepada
masyarakat pribumi. Namun, pada kenyataannya, hal-hal tersebut tidak pada realitanya. Namun pada realitanya, 3 hal tersebut tidak berjalan sesuai apa yang diinginkan. 3 hal tersebut nyatanya hanya memberikan dampak positif bagi pemerintah kolonial. Dan hanya untuk masyarakat kulit putih. Ya, untuk pembahasan mengenai politik etis, kita akan bahas lagi pada kesempatan lain kali. Podcast kita kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Viva Historia. Bye.